Oke, hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kita, tapi mungkin jarang kita pikirin dalam-dalam. Panca indera. Yap, 5 alat super canggih yang kita pakai setiap detik buat ngerasain dan nikmatin dunia di sekitar kita. Coba deh, kamu bayangin lagi nikmatin sepotong coklat. Kamu bisa lihat warnanya yang menggoda, terus cium aromanya yang khas banget, pas digigit ada bunyi krek yang renyah, dan akhirnya kamu rasain manis pahitnya yang lumer di mulut. Nah, semua itu adalah sebuah simfoni yang dimainin sama panca indera kamu. Luar biasa kan? Nah, biar enak ngikutinnya, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas dulu apa itu panca indera. Terus kita dalemin soal melihat dan mendengar, lanjut ke mencium, mengecap, dan merasa. Setelah itu, yang nggak kalah penting gimana cara merawatnya. Dan terakhir, kita intip gimana konsep ini diajarkan ke anak-anak zaman sekarang. Siap? Yuk kita mulai. Jadi gampangnya gini, panca indera itu ibarat kurir super cepat yang non-stop ngirimin data dari dunia luar langsung ke otak kita. Tanpa mereka, ya kita bakal terisolasi dalam pikiran kita sendiri. Yuk kita mulai dari indera yang paling jago melihat dunia dari kejauhan. Yap, inilah dia duo sensor jarak jauh andalan kita, mata dan telinga. Mereka berdua ini yang kasih kita info pertama tentang apa yang terjadi di sekitar, jauh sebelum kita bisa menyentuh atau merasakannya langsung. Oke, sekarang kita coba bongkar mesin di balik mata kita. Di bagian paling depan ada kornea, lapisan bening pelindung. Terus ada iris yang ngasih warna ke mata kita. Ada pupil, si pengatur cahaya, lensa buat fokus, retina si penangkap gambar, dan yang paling krusial, saraf optik, kabel data yang nyambungin semuanya ke otak. Nah, prosesnya ini yang luar biasa. Coba bayangin kamera profesional tapi versi biologis. Cahaya masuk lewat kornea. Terus pupil mirip banget sama diafragma kamera, langsung membesar atau mengecil buat ngatur cahayanya pas. Lensa lalu memfokuskan cahaya itu ke retina, yang fungsinya kayak sensor film atau sensor digital. Dari sana, saraf optik langsung upload file gambarnya ke otak buat diproses dalam sekejap. Canggih? Lanjut ke telinga. Telinga kita punya 3 zona utama. Ada telinga luar yang fungsinya kayak corong buat nangkep suara. Lalu telinga tengah, di mana ada gendang telinga dan tulang-tulang pendengaran super kecil yang bergetar. Dan terakhir, telinga dalam, rumahnya koklea, si konverter ajaib yang ngubah getaran jadi sinyal listrik buat otak kita. Nah, ini dia poin penting yang sering orang lupa. Telinga itu ternyata punya 2 kerjaan utama. Yang pertama, ya jelas, buat mendengar. Tapi yang kedua, telinga kita itu pusat kendali keseimbangan tubuh. Cairan di dalam telinga bagian dalam, itulah yang ngasih tahu otak kita posisi kepala lagi miring atau tegak. Makanya kita bisa jalan lurus dan gak gampang jatuh. Oke, sensor jarak jauh udah kita bahas. Sekarang kita merapat, waktunya kita ngobrolin sensor-sensor jarak dekat. Indera-indera yang butuh kenalan langsung atau kontak fisik sama objeknya baru bisa kerja. Hidung kita ini juga jagoan multitasking. Selain jadi detektor aroma kopi di pagi hari, hidung juga garda terdepan sistem pernapasan kita. Rambut-rambut halus sama lendir di dalamnya itu ibarat satpam super sigap yang nyaring debu dan kotoran biar udara yang masuk ke paru-paru bersih. Ngomong-ngomong soal hidung, pernah kepikiran gak sih, kenapa ya kita bersin? Tiba-tiba, hacit! Sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam sana? Ternyata bersin itu semacam tombol eject daruratnya tubuh kita. Kalau ada penyusup kayak debu, serbuk sari, atau bau yang kelewat nyengat masuk hidung, tubuh kita langsung ngasih perintah. Keluarkan sekarang, lewat semburan udara berkecepatan tinggi. Ini mekanisme pertahanan diri yang super efektif. Lanjut ke lidah. Coba deh iseng-iseng julurkan lidah kamu di depan cermin. Kamu lihat kan ada bintik-bintik kecil di permukaannya? Nah, itu namanya papila. Disitulah ribuan sensor rasa atau taste buds kita nongkrong siap mendeteksi setiap rasa yang mampir. Dan ribuan sensor ini udah dilatih khusus buat ngenalin 4 rasa dasar. Manis sebagai sinyal ada energi, asin buat mineral, asam, dan pahit. Yang seringkali jadi alarm alami tubuh kita buat bilang, hati-hati ini mungkin beracun. Kombinasi 4 rasa inilah yang bikin makanan jadi sebuah pengalaman yang nikmat. Yang terakhir, tapi jelas bukan yang terkecil. Justru, ini adalah organ sensorik terbesar yang kita punya, kulit. Bayangin, seluruh tubuh kita ini dibungkus sama layar sentuh super canggih.
Dan layar sentuh ini resolusinya tinggi banget loh. Kulit kita bisa bedain mana elusan lembut, mana tekanan yang kuat. Bisa ngerasain panas dan dingin. Sampai bisa ngerasain sakit, yang sebetulnya adalah sistem alarm paling vital di tubuh kita buat ngasih tahu kalau ada bahaya. Nah, kita udah punya gadget super canggih bawaan lahir ini, tentunya harus dirawat kan? Sama persis kayak panca indera kita. Yuk kita lihat cara-cara simple buat merawat kelima sensor super ini biar performanya tetap tajam. Untuk mata dan telinga, perawatannya sebetulnya cukup sederhana. Buat mata, banyakin makan sayuran yang kaya vitamin A, atur jarak baca, dan jangan paksain lihat di tempat gelap. Kalau telinga, kuncinya satu, jangan dengerin musik kekencengan. Dan tolong banget, jangan pernah korek-korek telinga pakai benda tajam atau aneh-aneh. 3 indera lainnya juga butuh perhatian loh. Jaga kebersihan hidung secara rutin. Terus, pas sikat gigi, jangan lupa sikat lidahnya juga, biar sensor rasanya tetap peka. Dan untuk kulit, simpel aja. Mandi yang bersih, dan kalau keluar rumah pakai sunscreen. Gampang kan? Tapi efeknya gede banget. Terus, kenapa sih kita perlu ngerti semua ini? Karena ini fundamental banget. Saking fundamentalnya, ini jadi salah satu cara baru anak-anak belajar di sekolah, khususnya lewat kurikulum Merdeka. Jadi mereka nggak cuma ngapalin teori, tapi diajak buat merasakan langsung. Nama metodenya itu inquiry. Intinya, anak-anak nggak cuma disuapin informasi sama guru. Mereka justru didorong buat jadi detektif cilik. Mereka yang bertanya, mereka yang menyelidiki, mereka yang bereksperimen. Misalnya, coba bedain bau melati sama bau jeruk. Atau rasain bedanya tekstur pasir sama tanah liat. Belajar jadi kayak petualangan. Terus cara nilainya gimana? Ada 2 jenis. Ada yang namanya formatif, ini kayak cek ombak di tengah-tengah proses belajar. Misalnya guru tiba-tiba nanya. Satu lagi sumatif, ini ujian di akhir bab. Misalnya tes praktek di mana mereka harus nebak benda cuma dari rabaan. Jadi yang diuji benar-benar kemampuannya, bukan hafalannya. Jadi, apa kesimpulan dari semua ini? Panca indera kita itu bukan sekedar alat biologis. Mereka adalah jembatan hidup yang menghubungkan dunia batin kita dengan alam semesta yang maha luas di luar sana. Jadi, merawat mereka itu sama artinya dengan merawat cara kita mengalami kehidupan itu sendiri. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungan. Kalau seandainya kamu bisa punya indera keenam, satu kekuatan sensorik super, kira-kira indera apa yang kamu inginkan? Dan kenapa? Coba deh bayangin.